Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Kembali lagi bersama saya dalam Warta Sabda Tuhan. Di pagi hari ini, kita memasuki minggu biasa ke-22. Kita akan mendengarkan Sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas, bab 6, ayat 1-5. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka mengisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita perlu mengingat bahwa pada dasarnya kita hidup di dalam dosa dan kejahatan. Bukan hanya pada diri kita, melainkan para leluhur kita, orang-orang yang terdahulu. Mereka semua hidup dalam kejahatan dan di dalam dosa. Kita semua dipenuhi dengan dosa. Tetapi semuanya itu menjadi sirna atas karena belas kasih Tuhan, cinta Tuhan kepada kita, maka Ia mengutus putranya sendiri untuk menebus dosa-dosa kita. Kristus menebus dosa kita dengan darahnya sendiri. Ia menyelamatkan kita, Ia melepaskan kita semua dari dosa-dosa. Tetapi apakah kita memanfaatkan kebaikan Tuhan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri? Ataukah kita melihat kebaikan Tuhan demi keselamatan kita? Maka dengan penebusan dosa yang dilakukan oleh Kristus di dalam hidup kita, maka hendaknya kita jangan berbuat dosa lagi di dalam kehidupan kita, melainkan kita saling membagi kasih, sama seperti Allah yang berbelas kasih terhadap kita semua. Kita berbuat kebaikan, kita menjaga sesama kita, dan kita menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sebagaimana Kristus yang rela wafat untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Tidak heran bahwa di dalam kehidupan kita banyak peraturan-peraturan yang dibuat. Peraturan-peraturan yang dibuat pada dasarnya untuk melindungi kita, untuk menjaga kita agar kita saling menghargai, saling mencintai satu sama lain. Kita saling membagi kasih kepada sesama kita. Kita jangan berbuat jahat di dalam kehidupan kita. Tetapi bila mana ada peraturan yang menyesatkan kita, maka peraturan itu bukan untuk kebaikan manusia, tetapi bahkan akan menghancurkan kehidupan manusia, menghancurkan diri manusia, yang mana manusia saling menjatuhkan, saling berbuat kejahatan, bahkan saling membunuh satu sama lain. Peraturan yang dibuat untuk kepentingan manusia, untuk kebaikan manusia, bukan peraturan yang dibuat untuk mencelakakan manusia. Yang perlu kita tahu bahwa segala peraturan yang dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk peraturan. Yang artinya peraturan yang ada untuk membantu kehidupan manusia agar lebih terarah dan semakin bertindak dengan baik dan benar di dalam kehidupan kita. Mengenai peraturan-peraturan, sama persis dengan bacaan yang kita dengar
pada hari ini, di mana Yesus mengatakan bahwa Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kata-kata Yesus ini mau mengatakan kepada kita bahwa Yesus lebih berkuasa atas hari Sabat. Yesus berkuasa atas hari Sabat, di mana Ia bertindak dengan baik dan benar untuk membantu dan melindungi para pengikutnya dan juga kita semua. Dan hari Sabat sendiri bukan berarti dari segala-galanya, tetapi bertindak baik dan benar yang menyelamatkan sesama lebih berarti daripada apapun. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, mengajarkan kita dan juga para murid bahwa kita harus menghayati iman kita secara murni dan bertindak berdasarkan cinta kepada Tuhan dan sesama. Dimana kalau kita menghayati iman kita dengan penuh kasih, penuh cinta, dengan bersungguh-sungguh, maka tentu segala peraturan yang ada dalam kehidupan kita, kita akan melaksanakan dengan baik dan tepat. Kita saling menjaga dan saling mencintai satu sama lain. Yesus juga mengingatkan kita agar hidup kita jangan seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, yang mana mereka hanya menjalankan aturan-aturan, tetapi mengesampingkan kepentingan dan kebaikan dari sesama mereka yang sangat membutuhkan pertolongan dari mereka. Di dalam bacaan Injil kita dengar bahwa ketika Yesus dan para murid mereka lapar, mereka memetik bulir-bulir gandum dan memakannya. Tetapi bagi orang-orang Farisi, bahwa yang mereka lakukan adalah salah karena mereka melakukan pada hari Sabat, di mana hari Sabat yang mereka yakini, yang mereka jalankan aturannya adalah dilarang untuk melakukan segala bentuk fisik di dalam kehidupan pada hari Sabat. Tapi Yesus mengajarkan kepada kita dan juga kepada orang-orang Farisi bahwa berbuat baik untuk keselamatan sesama kita adalah hal yang paling terpenting. Aturan maupun hari Sabat digunakan hanya untuk mengajarkan kita untuk lebih bertindak dengan benar di dalam kehidupan kita. Yesus juga mengingatkan kita bila mana di dalam kehidupan kita, kita jangan bertindak seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, yang mana mereka hanya menunjukkan diri mereka bahwa mereka lah yang paling benar di dalam menjalankan peraturan pada hari Sabat. Tetapi mereka tidak melihat diri sendiri bahwa apa yang mereka perbuat hanya untuk kepentingan mereka sendiri, hanya untuk mencari nama baik, hanya untuk mau disanjung-sanjung, mau dipuji-puji bahwa mereka lah yang paling benar di dalam kehidupan mereka. Kita jangan seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang bersikap munafik di depan banyak orang menjalankan aturan, tetapi di belakang banyak berbuat kesalahan yang bahkan menjatuhkan dan bahkan menindas sesama manusia. Pesan bacaan Injil pada hari ini untuk kita semua, yaitu kita dengan benar dan tepat menjalankan aturan untuk saling membahagiakan, saling menjaga, saling melindungi, serta saling mencintai satu sama lain. Kita saling menjaga harkat dan martabat manusia. Kita saling membantu di dalam kehidupan kita. Bila mana sesama kita yang sangat membutuhkan bantuan daripada kita, maka kita tergerak hati oleh karena cinta kasih, oleh karena kasih sayang untuk membantu mereka. Lebih baik kita menyelamatkan mereka daripada kita bertindak hanya untuk menunjukkan diri kita bahwa kita lebih baik daripada yang lain. Kita bertindak berdasarkan akal budi yang baik yang diberikan oleh Tuhan atas karena cintanya kepada kita. Tuhan memberkati kita.